Ya, Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bapak Karnadi. Ya, bagaimana kabar Pak Bayu siang hari ini? Alhamdulillah baik Bapak, bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Bayu. Mudah-mudahan kita semua yang berada di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian gini Pak Bayu, saya dengar Pak Bayu sore hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Leo. Kira-kira apa yang akan Bapak laksanakan berkaitan dengan coaching ini? Baik Bapak, terima kasih banyak. Yang akan saya laksanakan yang pertama tadi yang Bapak bilang adalah bentuk coaching ya seperti itu. Nah yang perlu saya persiapkan itu ada yang pertama presence ya Pak. Sebagai seorang coaching saya harus present, hadir penuh seperti itu di sini. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak Bayu. Kemudian sebagai pengamat, mungkin ada penilaian yang akan saya lakukan berkaitan dengan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu nanti akan saya lakukan selama percakapan antara coach dengan coach, Baik. Pak. Ya, setuju Bapak dengan penilaian yang akan saya laksanakan, Bapak? Baik, sangat setuju Bapak. Ya. Selanjutnya gini, Pak. Indikator ketercapaian dari yang Bapak laksanakan pada sore hari ini. Nah, dari Pak Leo apa yang ingin Bapak capai? Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Yang pertama adalah saya akan menyelesaikan coaching ini melalui alur tirta seperti itu, Bapak. Nah, yang intinya adalah tujuannya jelas, identifikasi jelas, rencananya jelas, dan aksi nyatanya bakalan nampak seperti dia, Pak. Ada hal yang akan tercapai seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Bayu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bayu sebagai coach dan Pak Leo sebagai coach. Silakan Pak Bayu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang, Bapak Leo. Selamat siang Pak Bayu. Baik, Bapak. Hari ini kita akan melaksanakan seksi coaching ya, Pak ya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk merecord rekaman hari ini. Ah, Ya Pak, baik, silakan Pak. baik. Terima kasih Bapak Leo. Selamat siang Bapak Leo. Ya, selamat siang kembali Pak Bayu. Baik Pak Leo, saya dengar ada yang ingin Bapak ingin bicarakan dengan saya. Kalau boleh saya tahu, apa yang ingin hal yang ingin dibicarakan dengan saya, Bapak? Ya, terima kasih Pak Bayu atas kesempatan Pak Bayu. Atas undangan saya juga, saya ingin menceritakan sesuatu hal yang eh, berbeda di sekolah saya Pak Bayu. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan itu atas ada sedikit bisa dibilang tapi berpengaruh untuk eh, teknik saya mengajar di sekolah Pak Bayu. Baik, Pak. Ada hal yang berbeda saya dengar seperti itu, Pak. Kalau boleh saya tahu itu, Pak. Dari hal yang berbeda tersebut, apa sih tujuan Bapak gitu. Ya, tujuan saya seperti ini Pak. Semoga dengan kita memang Bapak memberikan sharing dengan saya, mudah-mudahan ke depannya ya, hal yang berbeda ini yang berpengaruh dengan keadaan saya mengajar di sekolah saya bisa saya selesaikan Pak. Hasilnya saya lebih nyaman seperti itu Pak. Ada sedikit yang mau saya ceritakan itu sehingga membuat saya tidak nyaman di sekolah Pak Bayu. Baik. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa saya nyaman Pak Bayu. Terima kasih. Baik, Bapak, saya ada mendengar tadi kata tidak nyaman ya, Pak ya. Baik, saya ingin mengetahui, Pak, ukuran keberhasilan dari ketidaknyamanan tadi itu apa, Pak? Setelah saya tahu tadi ada kata tidak nyaman ya, Pak ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari tujuan kita mengadakan coaching ini apa sih, Pak? Iya, seperti ini Pak Bayu. Itulah makanya saya undang Pak Bayu untuk memberikan penguatan atau sharing sama Pak Bayu. Sudah saya persiapkan sih Pak Bayu, sudah saya persiapkan. Tapi saya butuh seorang coach Pak Bayu. Makanya saya undang Bapak di sini biar kita sharingkan dulu. Apakah persiapan saya nanti ini sudah betul-betul matang bisa saya laksanakan. Kemudian saya yakin dengan kita berbicara seperti ini Pak Bayu bisa memberikan penguatan dan tambahan ilmu untuk mencapai tujuan saya tadi Pak. Baik, Bapak, terima kasih ya. Buat jawabannya sangat luar biasa seperti itu. Sudah ada rancangan rencana seperti itu. Nah, berarti ada kesempatan yang sudah dimiliki saat ini. Kalau boleh saya tahu kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Iya, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Sebenarnya itulah yang saya bilang sebelumnya Pak Bayu sudah ada rancangan, tetapi saya masih ragu-ragu kira-kira seperti apa kira-kira. Nah, makanya dalam coach ini saya harap dan saya yakin pasti bisa setelah berbicara sama Pak Bayu. Kesempatan yang saya miliki sekarang Pak Bayu itu yang mau saya buat di sekolah itu adalah sebenarnya bentuk
taman. Karena sekarang ini jujur Pak Bayu ya, di sekolah saya yang baru ini lingkungannya kurang tamannya pemeliharaan taman tidak kurang bagus ya, kurang maksimal menurut saya, sehingga itu yang sebenarnya membuat saya tidak nyaman. Seperti itu Pak Bayu. Jadi kesempatan yang saya miliki, lahannya kalau saya lihat udah luas, lingkungannya sebenarnya gampang untuk ditata. Seperti itu Pak Bayu. Orangnya juga ada, guru-gurunya juga ada. Jadi itulah kesempatan yang saya miliki Pak Bayu. Baik Bapak, berarti ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah memanfaatkan taman tadi seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Dari skala 1 sampai 10, di mana Bapak sekarang untuk mencapai tujuan tadi? Ya, terima kasih Pak Bayu. Ya, kalau diukur dari skala Pak Bayu, kebetulan saya juga baru penempatan di sekolah itu. Sehingga kalau untuk masalah skala Pak Bayu yang saya lihat, jadi untuk mulai saya masih beberapa bulan, sekitar 3 bulan Pak Bayu, sehingga pembenahan untuk mencapai tujuan saya ini masih sangat minim. Makanya skala yang saya miliki, saya rasa sekarang kalau diukur dari skala hanya nilai 3 Pak Bayu. Nilai 3 ya Pak ya? Iya Pak Bayu, karena belum ada pembenahan. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya yakin dan percaya sudah ada nilai yang Bapak punyai gitu, miliki saat ini, nilai 3. Nah, dari nilai 3 tersebut, kekuatan mana yang sudah Bapak punya untuk mencapai tujuan? Iya, terima kasih Pak Bayu. Dari skala yang saya bilang 3 itu, sebenarnya kekuatan yang saya miliki 1. Kalau saya lihat dari segi aktivitas seorang siswa di sana, ada rata-rata bertani ya Pak Bayu. Kemudian saya lihat juga di sekolah saya, kebetulan di lingkungan sekolah saya itu lingkungannya sangat luas. Jadi bisa saya taruh itu sebenarnya di belakang itu nanti tanah yang luas itu, khusus di sana adalah tanaman-tanaman yang bisa berpenghasilan. Artinya hasilnya nanti materi, misalnya jagung atau tanaman yang lain yang bisa ada hasil materinya. Kemudian kekuatan saya yang lain Pak Bayu, saya lihat karena memang orang tua siswa saya itu semua adalah bertani. Saya rasa kalau memang pengolahan taman di sekolah itu menurut saya sangat relevansi Pak Bayu. Artinya orang itu, saya yakin mereka memiliki ide-ide terbaru untuk pengolahan, membuat bunga pun merawat itu pasti sangat bagus Pak Bayu. Jadi itu kekuatan saya menurut saya Pak Bayu. Lahannya ada, orangnya juga sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali. Selain Bapak menyebutkan kekuatan, tadi Bapak sudah menyebutkan peluang seperti itu sepertinya ya Pak ya. Nah baik, selain kekuatan dan peluang tadi, saya yakin dan percaya bahwa setiap kali ada kegiatan ataupun sesuatu hal, pasti ya ada yang namanya hambatan ataupun hal-hal yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan. Nah seperti itu. Iya. Kalau boleh saya tahu, apa sih hal yang mungkin terjadi seperti itu, yang mungkin menghambat? Iya, terima kasih Pak Bayu. Sebenarnya untuk sekarang itu ada beberapa hal, itulah yang saya pikirkan Pak Bayu, dan merupakan suatu yang membuat saya sekarang agak pesimis Pak Bayu. Ada banyak halangan yang saya hadapi. Yang pertama, di sekolah saya itu masih terbiasa, belum ada tata kelola mengenai pengelolaan taman, belum terbiasa mereka. Yang kedua karena dalam rencana saya ini nanti berupa materi Pak Bayu. Misalnya kalau untuk taman di depan kelas itu akan saya buat taman, itu bunga-bunga aja, jadi hasilnya ya hanya dengan pemandangan yang indah aja. Kemudian karena lahannya juga luas, rencana saya akan tanam di sana berupa misalnya jagung atau tanaman-tanaman yang berpenghasilan. Tapi tujuannya itu nanti akan dibuat menjadi kas sekolah tersebut. Jadi yang tantangan buat saya, yang menjadi gangguan yang paling berat menurut saya Pak Bayu, karena kebetulan sudah juga saya informasikan melalui rapat dengan guru-guru, ada informasi yang saya dengar nanti ketidakpercayaan antara orang tua dengan guru, termasuk saya sebagai orang utama yang untuk mengelola itu, karena hasilnya nanti materi kan. Jadi ada rasa tidak percaya antara orang tua dengan guru, nanti hasilnya kemana? Nanti guru tidak jujur, kira-kira seperti itu Pak, karena berupa materi. Kira-kira itulah yang pertama menjadi halangan Pak Bayu. Kemudian halangan yang kedua Pak Bayu, kepala sekolah saya nanti setelah saya rapatkan di bulan 12 ini akan pensiun. Jadi saya rasa nanti untuk kepala sekolah yang baru mungkin akan diterima, tetapi harus melalui rapat lagi. Atau mungkin juga bisa jadi, yang pasti mungkin visi misi akan dirombak kembali untuk masalah khusus untuk pengelolaan taman ini Pak Bayu dan lingkungannya. Jadi ada 2 tantangan yang berat menurut saya Pak Bayu. Baik Bapak.
Untuk sejauh ini pemikiran Bapak sangat sudah maju ke depan seperti itu ya Pak. Selain hambatan saya yakin dan percaya Bapak sudah memikirkan solusinya. Nah, apa solusinya Pak? Iya, itulah salah satu juga yang mau saya sharingkan sama Pak Bayu tentang solusinya. Solusinya sih sudah saya pikirkan Pak Bayu. Yang pertama, nanti yang masalah pertama tadi masalah ketidakpercayaan orang tua itu hasil daripada hasil daripada tanaman yang berpenghasilan tadi kami buat. Rencana saya di sana adakan saya buat pembukuannya berupa faktur, dan kemudian akan ditantangan lengkap oleh orang tua, dan pengelolanya pun termasuk orang tua siswa tersebut, sehingga nanti ada keterbukaan antara guru dan orang tua tentang hasil daripada tanaman usaha yang kami buat di sekolah itu. Kemudian untuk pengolah yang kedua dari masalah kepala sekolah itu yang saya pikirkan nanti untuk solusinya itu apabila ada perbedaan pendapat ya Pak Bayu, mungkin akan saya minta bantuan dari rekan-rekan guru termasuk juga orang tua untuk melanjutkan program yang telah kami laksanakan ini agar tidak dirombak kembali. Akan kami rapatkan kembali, kira-kira seperti itu Pak Bayu. Yuk. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Sebenarnya saya tadi ingin mengidentifikasi seperti itu. Akan tetapi Bapak sudah sangat antusias dengan memberikan rencana aksi nyata Bapak gitu seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, Bapak sudah menjelaskan rencana aksi Bapak seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali ada nggak skala prioritas? Prioritas Bapak saat ini apa sih gitu? Kalau prioritas saya Pak Bayu, sebenarnya dari awal itu Pak Bayu. Artinya awalnya sebenarnya saya sampaikan ini, ingin saya sharingkan sama Pak, sebenarnya saya bandingkan dengan minat dan bakat siswa yang sebenarnya, atau minat dari setiap orang individu. Kalau memang kita belajar, siswa itu kita ajak belajar seperti studi tour, pasti mereka suka. Dan kalau saya simak dari yang saya lihat siswa sekarang ini, karena memang sekolah itu tidak ada lingkungannya yang kurang menarik, kira-kira seperti itu ya Pak Bayu. Artinya kalau mereka pergi ke sekolah, dilihat lingkungannya indah, kemudian bisa kita lihat dibandingkan di luar ya Pak Bayu. Kalau misalnya ada orang pasti suka kali kalau ada misalnya bisa selfie karena background sekolahnya sangat luar biasa bagus. Jadi sebenarnya pandangan saya tujuannya ke sana semua Pak Bayu. Nah, jadi prioritas saya sebenarnya di sekolah saya itu harus terjadi itu sekolah berbasis lingkungan yang asri, kira-kira seperti itu Bapak. Itulah moto saya dan itu yang menjadi prioritas. Harus saya selesaikan itu dan harus saya ciptakan sekolah itu berbasis lingkungan yang asri gitu Pak. Terima kasih. Baik Bapak, saya mendengar sekolah berbasis lingkungan yang asri seperti itu Pak ya. Nah, kalau strategi Bapak untuk mencapai hal tersebut apa Pak? Iya, terima kasih Pak Bayu. Ini dalam strategi tadi. Pertama, strategi saya Pak Bayu, ini di awal bulan 10 ini nanti atau pertengahan bulan 10 akan saya rapatkan juga sebenarnya dalam secara rapat resmi dengan orang tua dengan pihak sekolah belum pernah. Tetapi rapat antara guru, sharing-sharing pendapat dengan guru sudah saya laksanakan. Tapi rapat resmi di pertengahan bulan 10 akan saya laksanakan, itu yang pertama. Kemudian saya sampaikan ini, saya buat gambarannya, saya buat tujuannya seperti yang berbandingan dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu akan saya laksanakan. Kemudian setelah itu nanti hasil rapat itu orang tua juga akan saya undang Pak Bayu. Menurut saya itulah strategi saya langkah pertama. Kemudian strategi yang kedua nanti akan kita lihat imbasnya. Imbasnya contohnya berupa hasil tadi. Kalau saya proyeksikan itu hasilnya itu bisa dibuka sekolah, dan saya yakin dengan strategi seperti itu maka orang tua akan ikut campur dan setuju untuk melaksanakan program ini Pak. Baik Bapak. Bapak sangat optimis bahwa hal ini beneran bakal terjadi seperti itu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan kembali, bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Apakah sudah Bapak memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Iya, terima kasih Pak Bayu. Ini masalah jangka waktu. Inilah salah satu juga yang saya pikirkan ya Pak Bayu ya, jangka waktu. Karena kebetulan ini membutuhkan materi ya Pak Bayu. Contohnya menanam jagung itu juga modal di sana kan Pak Bayu. Jadi sebenarnya harus pelan-pelan tapi pasti ya Pak Bayu. Jadi saya rasa kalau masalah waktu saya pikirkan ini sekitar 1 semester ke depan sampai bulan 6 tahun berikutnya Pak Bayu. Kenapa? Saya rapatkan dulu dengan orang tua, kemudian saya kalkulasi dulu bagaimana nanti, karena semuanya kan butuh bibit, butuh
modal juga, modal awal dari mana, kira-kira seperti itu. Maka rapat 1 kali 2 kali belum tentu bisa langsung bisa terrealisasikan. Maka sekitar 2 atau 3 bulan ke depan 2 kali rapat, kemudian ke 6 bulan ke depan mungkin akan sudah terrealisasi Pak Bayu. Kemudian yang kedua, masalah masalah kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah juga mau pensiun, itulah yang saya pikirkan, mudah-mudahan nanti setuju untuk kepala sekolah yang baru seperti itu. Baik Bapak. Nah, sangat luar biasa, pemikirannya sangat matang seperti itu. Bahkan sudah memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan begitu ya Pak ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan sendiri Pak nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak pikirkan ini? Ya, sebenarnya ukuran keberhasilannya. Kenapa saya sangat optimis ya Pak Bayu untuk masalah yang pertama. Ukuran keberhasilannya di lingkungan sekolah itu termasuk orang tua adalah pelaksananya, karena tujuan saya ini tuh pengolahan taman, kemudian akan menanam juga masalah-masalah yang berpenghasilan produktif, masalah-masalah contohnya seperti jagung, kacang dan lain sebagainya yang bisa berpenghasilan. Nah, jadi saya yakin sebenarnya untuk mengerjakannya itu siswa tersebut tanpa diajari Pak Bayu, saya rasa pengalaman di rumah tangganya masing-masing. Karena saya lihat di sekolah ini Pak Bayu, anak-anak siswa kami itu kalau pulang sekolah sudah terlatih semua. Jadi secara sudah siswa-siswa yang sudah terlatih kira-kira seperti itu. Jadi saya sangat yakin dengan keberhasilan ini. Ini pasti bagus. Baik Pak. Mungkin ini agak sedikit mirip sih Pak. Saya yakin dan percaya Bapak mampu melakukan hal tersebut seperti itu. Sudah ada rencana aksi nyata, ukuran keberhasilan. Nah, kalau yang tadi saya bahas adalah mengenai ada hambatan. Nah, kalau yang sekarang nih gangguan Pak. Nah, gangguan apa yang mungkin dihadapi dan itu bagaimana cara Bapak menanggapi ataupun mengantisipasi gangguan tersebut? Iya, terima kasih Pak Bayu ya. Memang setiap ada rencana setiap pasti ada gangguan ya. Inilah yang merupakan gangguan nanti menurut saya Pak Bayu. Yang pertama, kembali lagi saya sampaikan Pak Bayu, gangguan yang pertama adalah masalah yang pertama gangguan itu karena dengan pembukuan yang semisal kurang jelas. Karena apa dibilang, walaupun saya nanti yang sebagai orang utama yang melaksanakan kegiatan ini termasuk juga. Nah, maka saya bersekusi dengan guru tersebut kira-kira seperti itu. Kalau misalnya saya berdebat seperti ini, belum tentu juga guru tersebut sesuai dengan diri saya. Itu gangguan yang pertama Pak. Kemudian gangguan yang kedua Pak Bayu, masalah pengadaan modal pertama. Apakah saya laksanakan itu dari sekolah? Apakah bisa dari dana BOS? Atau memang harus dari pribadi sendiri? Dan menurut saya ini juga merupakan gangguan. Kemudian pada saat pelaksanaan Pak Bayu, pada saat pelaksanaan ini nanti di sana kan kalau misalnya kita tanam sesuatu tanaman karena memang masih pelosok Pak, ada gangguan dari eksternal ya Pak. Misalnya ada kerang yang ditanam dan wajib itu harus dijaga kira-kira seperti itu. Jadi itulah merupakan gangguan dari eksternal yang saya pikirkan. Dan yang Pak Bayu tanyakan tadi mengenai solusi atau antisipasi itu sudah saya pikirkan juga. Nanti untuk masalah pembukuan tadi, mau atau tidak mau guru tersebut yang menurut saya harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Kemudian untuk masalah lebih modal pertama Pak Bayu, sudah saya coba upayakan dari kepala sekolah untuk mengeluarkan dari dana BOS, tapi itu masih berpikir apakah bisa dianggarkan dari dana BOS. Belum ada jawaban. Nah, itu upaya yang saya buat. Kemudian kalau misalnya itu nanti tidak bisa dari yang dibuat, saya rasa harus dari badan pribadi sendiri Pak Bayu. Mungkin upaya yang saya lakukan pengadaan di bulan pertama ya saya nanti produknya akan dihidupkan di belakang. Baik Bapak Leo, sangat luar biasa sekali sih Pak, sangat runtut baik seperti itu, sudah ada penanganan yang baik seperti itu. Kemudian untuk masalah komitmen Bapak, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi nyata yang ingin Bapak lakukan ini? Terima kasih Pak. Komitmen yang saya lakukan Pak Bayu sebenarnya sama seperti yang tadi disampaikan Pak Bayu. Seperti saya ingin menggunakan sesuatu yang baru di sekolah ini. Dilakukan masa gunanya apa? Yang namanya kemudian kehidupan. Yang kalau menurut saya kalau memang itu yang asli
Baik Bapak, luar biasa banget jawabannya gitu ya Pak. Dan yang terakhir nih Pak, saya ingin tanyakan, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini dia Pak? Gitu. Siapa dan apa yang orang terbantu? Itu yang pertama. Yang pertama yang saya lakukan ini pertama adalah awalnya saya seringkan. Saya pernah terpilih, saya seringkan beberapa isu dengan ibu Pak. Nah, setelah saya ceritakan, ternyata ibu Pak ya, menurut saya sangat cocok apa nih? Sehingga orang yang ada dan berpikir melaksanakan ini. Kemudian saya bicarakan dengan kepala sekolah, saya bicarakan dengan rekan sejawat kepala sekolah, dan sebagainya. Kemudian pengalaman siswa itu sudah memang betul pengalamannya mereka itu yang memang ingin saya terapkan di sekolah dan mereka sendiri yang semuanya sekolah juga. Luar biasa sih Pak, saya bilang. Banyak banget dukungan ataupun orang yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen seperti itu. Saya yakin dan percaya semua ini dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk yang terakhir Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah di coaching dan bagaimana tindak lanjut dari aksi nyata Bapak setelah sesi coaching ini? Sebenarnya setelah Bapak tadi saya sudah banyak kesempatan kami setelah Bapak informasi setelah Bapak coaching, wah ternyata saya makin yakin ke depannya Pak ini pasti akan berhasil. Dan dengan berkat dukungan Bapak tadi dan motivasi semua aparat dan bantuan-bantuannya, saya makin yakin dengan apa yang telah saya siapkan dan semua juga yang kurang Bapak tadi sudah Bapak jelaskan ke Bapak ya. Saya yakin ini nanti ke depannya akan terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Leo atas waktunya. Mungkin sekian sesi coaching yang dapat kita lakukan. Saya kembalikan kepada Bapak Karnadi selaku pengamat. Baik, Pak Leo, ya banget. Catatan saya yang pertama sudah menggunakan kita yang Bayu dan menanyakan bahwa dana identifikasi komunikasi nilai hambatan di rencana aksi dan menanyakan prioritas strategi jangka waktu serta ukuran penghasilan gangguan. Kemudian ditanggung jawab sudah menanyakan komitmen siapa dan apa yang membantu. Kemudian yang terakhir tidak lanjut dari coaching ini. Saya pikir ini sudah dilaksanakan dengan baik secara konstruktif. Cuman ada catatan saya yang kedua Ya, Pak. mengenai apa yang disampaikan oleh coach tadi berkaitan dengan nilai 3 ya. Pokoknya ini ada pertanyaan valid dari Pak Bayu ya, apa upaya yang Bapak lakukan meningkatkan nilai yang mungkin misalnya lakukan terhadap Pak Leo selaku coaching ini. Kemudian yang kedua, aku tanya tentang gangguan yang memang ada di rencana aksi sementara diidentifikasi tadi ada hambatan supaya tidak tumpang tindih. Kalau bisa diidentifikasi saja hambatan di rencana aksi, jangan ditanyakan lagi tentang gangguan karena pertanyaan yang tadi sudah menyatakan gangguan. Ini catatan saya selama beberapa hari. Selanjutnya yang lain Pak Bayu, kalau kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari kasus kampanye hari ini selain ini, apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berkaitan dengan hasil silakan Pak Bayu. Izin Pak, mohon maaf, kebetulan di sini sedang hujan Pak. Boleh diulangi sekali lagi Pak? Izin yang tadi? Yang terakhir ya. Iya Pak, benar. Ya. Kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan terhadap Pak Leo selaku coaching berkaitan dengan hasil coaching dari hari ini Pak Bayu? Oke, baik.
Bapak mengenai apa yang ingin saya kembangkan seperti itu ya Pak ya, selaku sebagai seorang coach seperti itu. Baik Bapak, sebagai seorang coach saya sebaiknya lebih memperhatikan apa yang menjadi fokus utama dari seorang coach seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya mengakui bahwa saya melakukan beberapa kesalahan seperti itu. Jadi saya akan belajar kembali mengenai 3 aspek yang tadi. Yang pertama adalah present, kemudian adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Benar yang Bapak katakan tadi bahwa saya melakukan pengulangan seperti itu. Ada hambatan, yang pertama hambatan, dan yang kedua gangguan. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara hambatan dan gangguan ini? Sehingga dia menjadi tumpang tindih seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu yang dapat saya kembangkan kembali. Saya akan terus belajar sebagai seorang coach sehingga menjadi coach yang profesional seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Bayu. Saja terima kasih Pak Bayu dan Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu El. Selamat sore Bu Nina. Apa kabar Bu? Oh, sehat. Hari ini Bu El mau melakukan coaching ya? Iya Bu, dengan Pak Karnadi Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu sampaikan pada coaching hari ini? Jadi Bu, Pak Karnadi itu memiliki masalah perbedaan antusias belajar anak IPA dengan anak IPS itu jauh berbeda gitu. Jadi kompetensinya nanti yang akan dicapai bagaimana caranya agar perbedaan antusias belajar itu minimal sama gitu. Gitu ya Bu. Bolehlah Bu dimulai Bu. Oke, terima kasih Bu Nina. Oke, Assalamualaikum Ibu El Himawati. Waalaikumsalam Pak Karnadi. Ya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak, walaupun agak-agak hujan ini Pak nampaknya. Iya. Ya. Sore hari ini saya mengganggu. Enggak Pak, Enggak ya Bu? enggak Pak dengan Ya. senang. Ada yang mau saya ceritakan mengenai jika saya masuk di kelas IPA dengan di IPS itu kok terasa berbeda gitu. Ketika di IPA semangat anaknya belajarnya tinggi, di IPS itu terasa hambar gitu, lemah gitu. Itu kira-kira Oh, masalah saya itu. iya Pak ya. Jadi Pak, di akhir percakapan kita sore ini Pak, apa tuh Pak yang ingin Bapak capai Pak? Yang ingin saya capai, ya maunya anak IPA juga semangat gitu dalam belajar, karena biasanya kalau masuk anak IPA dan IPS tidak ada perbedaan Ibu. Saya menggunakan teknologi di IPA juga di IPS, tapi memang kemauan mereka untuk belajar itu ya bisa dikatakan rendah gitu. Iya baik Pak. Jadi maunya Bapak itu nggak ada perbedaan yang signifikan gitu Pak ya. Iya. Nah, di kesempatan apa tuh Pak yang Bapak miliki sekarang yang bisa mendukung Bapak untuk melakukan mencapai tujuan Bapak tadi Pak? Iya, sebagai seorang guru, apalagi sebagai seorang guru penggerak, Iya. saya harus bisa membuat strategi yang jitu untuk Oke. IPS dengan berbagai metode, dengan menggunakan teknologi, ice breaking dan lain sebagainya, sehingga anak merasa gembira dan mau belajar dan siap dan gembira ketika belajar di dalam kelas. Iya Pak. Jadi yang saya garis bawahi Pak, melakukan ice breaking juga di pembelajaran agar anak-anak itu tidak bosan gitu Pak ya dalam pembelajaran. Nah Pak, kalau dari Bapak sendiri ada skala 1 sampai 10 nih Pak. Pencapaian Bapak sekarang itu Pak sudah di angka berapa kira-kira Pak untuk mencapai tujuan Bapak tadi Pak? Kalau ditanya nilai sebenarnya tidak ada patokan nilai Bu, tapi memang harus 10 sebenarnya. Yang saya ingin lihat adalah sikap dan komitmen anak-anak dalam belajar. Dari pengamatan saya memang harus meningkat dibandingkan yang selama ini dilakukan anak di kelas. Mungkin itu Ibu. Iya. Jadi Pak, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak, apa hambatan anak IPA ini lebih antusias belajarnya dibanding dengan anak IPS, Pak? Kalau perbandingannya mungkin di anak IPA itu kemauan untuk melanjut ke perguruan tinggi itu lebih tinggi. Mungkin sekitar 40-60%, sementara di IPS itu hanya sekedar lulus
dan yang melanjut mungkin hanya 20%, Ibu. Sehingga begitu. perlu usaha keras agar mereka punya komitmen untuk melanjut ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Karena memang anak SMA tidak dipersiapkan untuk bekerja, tapi melanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Oh iya Pak, saya setuju dengan Bapak. Memang kalau mau mau bekerja itu ya anak SMK gitu Pak ya. Nah Iya, jadi Pak, apa ide-ide yang sudah Bapak pikirkan Pak untuk mencapai tujuan agar antusias belajar anak IPS itu meningkat Pak? yang pertama saya akan menjadikan anak itu merasa gembira ketika saya masuk, tidak stres. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi dan metode yang lebih dibanding anak IPA dengan pemanfaatan PowerPoint, Canva, atau menggunakan ice breaking. Yang ketiga, memaksimalkan kemampuan anak IPS. Bahwa anak IPS itu sebenarnya tidak lebih rendah dari anak IPA, bahkan malah harus sejajar dan lebih tinggi dari anak IPA. Mungkin itu. Iya, baik Pak. Baik sekali kalau menurut saya ide yang sudah Bapak pikirkan. Nah, apa ukuran keberhasilan Bapak untuk rencana aksi yang sudah Bapak pikirkan ini Pak? Ukuran keberhasilannya. Kalau ukuran keberhasilannya sebenarnya dari motivasi anak-anak, Ibu. Cuman bisa dilihat dari ya kemauan anak tadi. Mungkin kita berikan angket bahwa yang ingin berlanjut itu ada target saya 40-60%. Ya, bahkan ada yang bisa masuk ke sekolah kedinasan dengan motivasi yang saya berikan. Iya, jadi yang saya ambil tadi Bapak akan membagikan angket, kemudian dan lain-lain tadi Pak. Nah, untuk komitmen Bapak sendiri Pak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ini Pak, apa komitmen Bapak dalam melakukan rencana aksi Bapak ini Pak? Ya, komitmen saya adalah Bu, yang pertama membuat rencana program Ibu ya. Rencana program, kemudian pelaksanaan Ibu ya. Pelaksanaan, kemudian evaluasi ya berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan filosofi KD bahwa anak itu adalah sebagai tanaman dan kita sebagai guru adalah petani yang bisa memupuk, memelihara sehingga tanaman tersebut bisa berhasil dan menghasilkan bibit yang unggul gitu kira-kira. Iya, jadi ada beberapa nih Pak yang saya tulis. Ya. Yang pertama tadi membuat rencana dulu, kemudian melakukan programnya, melaksanakan, lalu evaluasi, dan melakukan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Iya, nah, kan itu banyak tuh Pak yang mau dilakukan Pak. Siapa ya Pak? Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak dalam melakukan komitmen Bapak ini Pak? Yang pertama tentu rekan sejawat Ibu, satu rumpun, kemudian rekan ada sejawat. MGMP, ada BK, ya, perlu agama juga untuk di bagian moralnya, sehingga memang dengan kolaborasi ini betul-betul memotivasi anak untuk lebih meningkat ya kemampuan belajar dan motivasi belajarnya itu. Iya, benar sekali. Jadi sudah melibatkan guru yang lain di lingkungan sekolah ya Pak ya. Nah, jadi Pak, untuk tindak lanjut dari sesi coaching kita ini Pak, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita di sore hari ini Pak? Ya, insya Allah pada sore ini saya mengalami pencerahan dari Ibu ya. Dari hasil ini, hasil coaching ini saya akan menerapkan program yang saya kerjakan di dalam kelas, kemudian punya target berapa lama yang harus terlaksana, dan ini adalah bahwa antusias anak IPS itu dalam belajar harus meningkat sama dengan anak IPA. Dan guru yang masuk ke dalam seharusnya lebih tertantang dan harus lebih perhatian kepada anak IPS sehingga anak IPS merasa benar-benar diperhatikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Inilah yang bisa saya lakukan. Iya, jadi sudah balik tadi ya Pak ya, tindak lanjutnya akan melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan. Nah, saya berharap Pak ini benar-benar nanti bisa terlaksana Pak ya, amin, baik ya. Dan menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi Pak ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Elhima atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan dengan sharing ini, dengan coaching ini bisa saya laksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat sore Pak Karnadi. Selamat sore Bu. Oke.
Udah selesai ya Bu El. Iya, Bu. Menurut saya coaching Ibu El hari ini bagus, di mana coaching Ibu sudah sesuai dengan model Tirta, yaitu ada tujuan, rencana aksi, tanggung jawab, di mana tujuannya tadi untuk memberi semangat dalam belajar bagi anak IPA dan IPS ya Bu ya. Tadi udah Ibu tanyakan, ada juga rencana aksinya, Iya. ada identifikasi juga, ada tanggung jawab. Terima kasih Bu Nina atas koreksinya dan saran-sarannya, Bu. Ya, terima kasih Bu Nina. Ya Pak. Tiga. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Dorlince Silalahi. Gimana keadaan Bapak sore ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu? Saya juga dalam keadaan sehat Pak. Cuaca juga sekarang ini mendung ya Pak. Iya. Sepertinya ada yang mau Bapak sampaikan kepada saya, karena Bapak hari ini akan coach. Iya Ibu. Kebetulan sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu El Himawati. Mungkin ada nanti masalah yang disampaikan beliau berkaitan dengan bagaimana Ibu tersebut di dalam kelas Ibu. Oke lah Pak, baiklah. Bapak mulailah coachnya. Iya, silakan. Terima kasih Ibu. Selamat sore Pak Karnadi. Selamat sore Ibu El Himawati. Sehat kan? Maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya ini Pak. Ada yang mau saya ceritakan ke Bapak. Iya Ibu, mudah-mudahan tidak Ibu. Saya pikir sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa berbincang-bincang, berdialog berkaitan dengan masalah Ibu. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan Ibu? Begini Pak, saya mau cerita saat saya melakukan KBM Matematika, sebagian siswa di dalam kelas itu tidak aktif Pak. Padahal saya menjelaskan materinya, udah mau bertanya dan ada pertanyaan enggak gitu, tapi mereka sama sekali nggak ada yang mau bertanya satupun dan tidak memberikan tanggapan. Begitu Pak. Padahal Ibu udah aktif Bu ya, udah bertanya apa gitu ya. Kira-kira kalau sudah itu Ibu lakukan, apa rencana Ibu selanjutnya Bu? Yang saya pikirkan Pak, rencana saya selanjutnya itu adalah menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Diskusi berkelompok, kemudian menggunakan media belajar dalam bentuk PowerPoint maupun video. Nah, lalu yang saya pikirkan kembali nanti pembelajaran saya rencananya akan saya buat dalam bentuk game, Pak. Jadi pembelajaran matematika itu dia matematika yang gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Itu yang saya pikirkan, Pak. Oh iya, menarik Ibu ya. Cukup menarik yang Ibu lakukan. Kira-kira apa kesempatan yang Ibu miliki untuk hal tersebut? Di kelas lebih leluasa nggak menggunakan game, menggunakan PowerPoint, begitu? Kalau yang saya alami selama ini, Pak, kesempatan saya itu banyak. Saya merupakan guru yang bisa mengelola kelas, salah satunya. Kemudian mengelola pembelajaran itu saya juga mampu menggunakan IT dalam bentuk pembelajaran. Nah, selain itu juga saya mendapat dukungan dari beberapa teman-teman yang memiliki masalah yang sama di dalam pembelajaran matematika, Pak. Oh, sama masalahnya, Bu. Lebih gampang Ibu ya untuk berdiskusi, Bu ya. Iya, Pak. Iya. Peluangnya bagaimana? Berikan kepada siswa berkaitan dengan itu. Kalau yang peluangnya, saya rasa kalau dikasih nilai skala 1 sampai 10, mungkin peluang saya itu di angka 8 untuk melakukan itu ya Pak ya. Melakukan pembelajaran yang seperti yang saya utarakan tadi, Pak. Udah bagus Bu ya, udah 8 angkanya ya. Hambatan dan gangguannya ada gitu Bu, yang mendasar dari siswa yang kurang aktif tersebut. Hambatannya Pak yang saya rasa paling mendasar itu adalah dari siswa yang kurang aktif ini ada faktor intrinsik, ada juga faktor ekstrinsiknya. Kalau intrinsiknya dari siswa itu sendiri merasa ketakutan untuk bertanya kepada guru, karena pernah bertanya kepada guru bukan dapat apresiasi gitu, tapi malah mendapat bully begitu. Nah, kemudian kalau dari faktor ekstrinsiknya, ya sorry Pak, tadi yang faktor ekstrinsiknya, yang faktor intrinsiknya mereka memang tidak berminat
untuk belajar matematika begitu. Karena yang saya amati ketika pelajaran yang lain seperti seni budaya, olahraga yang berbentuk praktek, mereka itu sangat menantikan pelajaran itu datang begitu. Itu faktor dari dalam diri mereka sendiri, Pak. Ada dua faktor Bu ya, ada intrinsik dan ekstrinsik Bu ya. Yang untuk mengatasi Ibu apa solusi yang Ibu tawarkan Ibu? Kalau dari faktor ekstrinsiknya tadi, dari luar ya Pak, saya sebagai guru matematika berusaha mengubah mindset siswa itu gitu. Jadi ibaratnya mereka melihat guru matematika itu bukan melihat monster seperti menakutkan gitu. Tapi kalau dari faktor intrinsiknya ini mungkin dengan metode pembelajaran yang saya buat tadi, yang dengan video, berbentuk game, mungkin akan membangkitkan minat mereka Pak untuk belajar matematika Pak. Itu yang saya pikirkan. Ada gamenya Bu ya? Ya Pak, rencananya begitu. Jadi yang menjadi skala prioritas bagaimana Ibu? Apakah hal ini menjadi skala prioritas Ibu? Ada gamenya gitu kan? Mana yang penting atau membangkitkan motivasi intrinsik gitu? Yang menjadi skala prioritas saya Pak tentunya dari faktor ekstrinsiknya Pak, bukan dari intrinsik, dari ekstrinsik. Jadi lebih ke perbaikan dalam hal metode guru mengajar, menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter materi mungkin, kemudian menggunakan model pembelajaran yang inovatif, kreatif. Itu Pak kalau yang menjadi skala prioritas yang akan saya lakukan Pak. Iya Bu. Cukup menarik Ibu ya, dengan skala prioritas Ibu. Kemudian waktu yang Ibu butuhkan berapa lama Ibu untuk menjalankan skala prioritas tersebut? Nah, mungkin kalau yang saya pikirkan mungkin sebulan kali ya Pak ya. Sebulan itu kan nanti ada 4 JP kalau per minggu. Jadi dalam sebulan itu saya akan mengamati dari minggu pertama sampai minggu keempat kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu. Apakah sudah ada peningkatan dalam keaktifan mereka gitu Pak? Iya. Bulan Bu ya. Kemudian Iya, Pak. Untuk mengukur keberhasilan itu alat ukurnya apa Bu? Apakah nilai atau semangat anak-anak yang semakin baik gitu? Kalau yang saya rencanakan dan saya pikirkan ini bukan berbasis nilai kali ya Pak ya. Iya. Jadi lebih ke berbasis pengamatan, hasil pengamatan dan keterampilan. Jadi kan nanti pada saat diskusi di situ ada saya buat instrumen untuk penilaian keterampilannya. Begitu, apakah udah banyak yang bertanya, udah banyakkah yang memberi tanggapan pada saat diskusi kelompok, begitu Pak. Jadi lebih ke instrumen penilaian pada saat melakukan pembelajaran itu ke keterampilan Pak, bukan ke pengetahuannya. Keterampilannya Bu ya. Pak ya, keterampilannya. Bagus, ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya Pak tentunya ke depannya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih responsif mungkin terhadap kebutuhan belajar siswa Pak. Begitu. Nah, kemudian melakukan atau menerapkan pembelajaran matematika yang disertai dengan ice breaking di awal, kemudian melakukan kuis nanti. Kuisnya itu dalam bentuk game. Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan Pak, itu komitmen saya ke depannya. Ya, cukup menarik Ibu ya. Mudah-mudahan komitmen Ibu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian siapa saja Ibu yang membantu Ibu dalam menjalankan komitmen yang akan Ibu lakukan? Nah, seperti yang saya katakan tadi Pak, untuk menjalankan komitmen ini saya ada kebetulan MGMP sekolah, jadi kami bersama guru yang lain itu memiliki permasalahan yang sama. Jadi bersama guru-guru yang ada di MGMP sekolah berusaha untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa ini. Jadi dibantu oleh guru-guru yang ada di MGMP. Kemudian yang kedua saya akan melibatkan wali kelasnya. Nah yang ketiga mungkin melibatkan guru BP ya Pak ya, karena kan ini berkaitan dengan tingkah laku pada saat pembelajaran gitu Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa berkolaborasi dengan MGMP-nya Bu ya. Iya Pak. Terakhir Ibu, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Tindak lanjut ke depannya. Nah, setelah coaching dengan Bapak, pikiran saya itu menjadi lebih terbuka Pak. Begitu. Berarti kemungkinan siswa itu tidak aktif dalam KBM. Bukan berarti karena mereka
nggak mau mendengarkan begitu. Tapi memang karena guru matematikanya belum menerapkan pembelajaran matematika yang gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Begitu Pak, setelah melaksanakan coaching ini. Terima kasih Pak Karnadi. Saya berharap dengan coaching ini saya dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi nanti Pak ke depannya. Doakan saya Pak. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karnadi. Selamat sore. Ya, terima kasih, Bu. Kembali. Selamat sore. Baik Pak dan Ibu El, dari pengamatan saya tadi ada dua masalah yang terjadi, yaitu masalah intrinsik dan ekstrinsik. Dan ternyata Ibu El tadi bisa mengatasinya dengan melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi semoga apa yang Ibu lakukan ini berhasil dan tercapai apa tujuan dari pembelajaran Ibu. Terima kasih. Amin. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, sebagai masukannya. Mudah-mudahan ya coaching ini bermanfaat bagi Bu El Himawati ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelasnya. Terima kasih, Bu Dorlince. Sama-sama Pak.